mungkin ada sahabat dukcapil kayak kok orang asing bisa kok disyaratkan KTPL atau kartu izin tinggal tetap. Nah, itu jadi kalau orang asing pemegang izin tinggal tetap, sahabat dukcapil itu juga bisa jadi penduduk. Jadi orang asing yang bisa jadi penduduk itu adalah orang asing pemegang izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas. Nah, kalau orang asing pemegang izin tinggal tetap bisa jadi penduduk, bisa mendapatkan KTPL. Tetapi kalau orang asing pemegang izin kunjungan, maksudkan izin tinggal terbatas, dia berhak menjadi penduduk tapi tidak diberikan namanya KTPL, hanya diberikan namanya kartu izin tinggal, surat keterangan tempat tinggal, kartu izin tinggal terbatas, izin kunjungan, nah itu antara lain. Kemudian orang asing ya bisa juga membuat STP-nya. Jadi prinsipnya sama, cuma perbedaannya itu saja Bapak Ibu sekalian, ada dokumen perjalanan, itu orang asing. Lanjut, ini penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui dua orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran. Nah, jadi itu yang kami sudah sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui dua orang saksi dalam hal tidak memiliki surat kelahiran. Yang kami sudah saya jelaskan tadi macam-macam surat kelahiran, bisa dari dokter, rumah sakit, bidan, kepala desa, lurah, ya. Tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam kata sudah menunjukkan suami istri yang kami juga sudah jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu cuma aturannya saja ini. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu sahabat dukcapil pahami. Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ini di Peraturan Menteri Dalam Negeri Bapak Ibu sekalian, pasal 40 tidak memenuhi persyaratan berupa buku nikah, kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, kemudian dan status hubungan dalam kartu keluarga pada kakak tidak menunjukkan status hubungan sebagai suami istri di dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dicatat sebagai anak seorang ibu. Jadi kalau orang tuanya tidak menunjukkan sebagai, artinya status orang tuanya tidak status dalam hal kawin, ya kan, tidak punya bukti berupa buku nikah atau akta perkawinan, dalam kakak pun juga tidak menunjukkan sebagai orang tuanya sebagai suami istri, maka terpaksa di akte kelahirannya cantumkan hanya anak ibunya saja. Kayak gitu. Biasanya itu contohnya anak-anak korban pemerkosaan, contohnya itu Bapak sekalian, atau karena kenakalan remaja gitu kan. Ya, karena statusnya nggak kawin, maka di akte kelahirannya hanya dicantumkan nama ibunya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak kawin. Nah, jadi dicantumkan nama ibunya saja. Kemudian berikutnya, dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah, kutipan akta kelahiran atau bukti lain yang sah, dan status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, ya nggak punya buku nikah atau perkawinan, tapi dalam kakak orang tua sudah menunjukkan suami istri seperti saya sudah jelaskan di atas tadi, tidak dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu, ditambah perasa. Jadi karena orang tuanya tidak punya buku nikah akta perkawinan, tetapi dalam kakak orang tua sudah menunjukkan suami istri, maka di akte kelahirannya bisa dicantumkan nama ayahnya. Tapi di akte kelahirannya ada tambahan prasa, artinya ada tambahan kata-kata yang menyatakan yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dicantumkan nama ayahnya. Jadi kalau kita dapatkan akte kelahiran seseorang yang ada kata-kata demikian yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, berarti itu orang tuanya sudah menikah tapi tidak bisa menunjukkan adanya buku nikah atau akta perkawinan. Nah, ini adalah kebijakan yang termasuk masih baru di dalam pencatatan kelahiran, baru diregulasikan pada tahun 2016 Bapak-Ibu sekalian. Apalagi kalau orang-orang dulu kan nggak punya buku nikah atau akta perkawinan.
Tetapi kan orang tuanya kan sudah kawin, maka tetap bisa cantumkan akte kelahirannya dengan tambahan perasa yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pencatatan kelahiran bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usul keberadaan orang tuanya, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta tanpa nama orang tua. Jadi kalau anak tidak tahu asal usulnya, kita nggak tahu siapa orang tuanya, mungkin kasihan dia dibuang, tetap bisa dibuatkan akta kelahirannya. Tapi di akta kelahirannya tanpa ada nama orang tuanya. Nah, gitu Bapak sekalian sahabat Dukcapil. Nah, inilah bentuk yang kami jelaskan tadi. Jadi ada 4 macam jenis akte kelahiran. Anak pasangan suami istri dengan perasa, anak seorang ibu, anak tidak tahu asal usulnya. Jadi dengan adanya 4 ini, tidak ada anak seseorang yang tidak bisa mendapatkan akte kelahiran. Nah, gitu Bapak sekalian sahabat Dukcapil. Kemudian pembuatan akte kelahiran bagi anak yang tidak tahu asal usul atau keberadaan orang tuanya. Ini Bapak Ibu sekalian, pembuatan akte kelahiran anak yang tidak tahu asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, anak terlantar, ya kan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pemohon yaitu pengurus, ya. Jadi pemohon itu dia bisa siapa saja, bisa pengurus panti asuhan, ya kan, atau anak LPK, lembaga perlindungan khusus anak, yaitu lembaga pemasyarakatan anak ini Bapak sekalian sahabat Dukcapil, atau orang yang bersedia menjadi penanggung jawab terhadap anak tersebut mengajukan permohonan ke Dinas Dukcapil. Jadi kalau anak itu asal usulnya boleh siapa saja, pengurus panti boleh, atau orang lain yang mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut bisa mengajukan permohonan menolong anak tersebut. Anak tersebut direkam datanya dalam database kependudukan sehingga mendapatkan NIK dan masuk anggota KK. Nah, jadi anak yang terlantar ini bisa masuk KK siapa saja, bisa masuk KK pengurus panti atau masuk KK orang lain yang mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut, mau mengurusnya atau memang masukkan ke dalam kakaknya sebagai anggota KK. Ya, jadi anak tersebut dapat masuk KK pengurus LKSA atau LPK atau KK orang yang bersedia menjadi penanggung jawab terhadap anak tersebut. Jadi anak tersebut boleh masuk KK siapa saja. Pembuatan akte kelahiran dengan persyaratan berita acara dari kepolisian atau STPJM kebenaran data kelahiran. Jadi kalau dari kepolisian tidak ada atau sulit didapatkan, ya bikin STPJM saja. Yang membuat STP-nya boleh pengurus panti, boleh siapa orang yang mau menanggung anak tersebut atau mungkin menjadikan anggota keluarga. Pada akte kelahirannya tidak dicantumkan nama orang tuanya. Nah, itu Bapak sekalian, ini format STP yang kami sudah sampaikan tadi. Ini formatnya ada semuanya di Dinas Dukcapil. Kalau umpamanya nggak punya surat kelahiran, nggak ada dari berita acara kepolisian, mengisi formulirnya ini Bapak sekalian. Jadi sederhana formulirnya. Nah, ini kalau yang STP yang kebenaran sebagai pasangan suami istri, ya, jika di KK orang tua sudah menunjukkan suami istri tapi nggak punya buku nikah atau perkawinan, mengisi formulir ini Bapak Ibu sekalian sahabat Dukcapil. Kemudian ini kita lanjut ke akta kematian. Nah, karena waktunya udah ini akta kematian, membuat akta kematian itu memberikan status hukumnya. Jadi sama fungsinya dengan akte kelahiran. Akte kematian ini memberikan perlindungan hukum bukti atas kematian seseorang. Jadi surat kelahiran dari dokter rumah sakit itu bukan bukti sah mengenai kematian seseorang, tapi merupakan syarat. Bukti seseorang sudah meninggal adalah akte kematian. Jangan sampai kita ada keluarga kita, orang tua kita sudah meninggal, segeralah dibuatkan akte kematiannya. Karena akte kematian ini mungkin suatu waktu akan dibutuhkan. Mungkin sekarang belum dibutuhkan, mungkin berapa tahun, bisa saja mungkin lebih dari 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang baru dibutuhkan. Karena kami sering mendapatkan pertanyaan dari daerah, sudah meninggalnya sudah sekian puluh tahun, baru mengurus akte kematian. Karena mungkin dibutuhkan, bukan dibutuhkan untuk membagi warisan kan, hutang piutang dan lain-lainnya, mengurus pensiun, ya kan, tunjangan keluarga, taspen, itu diperlukan akte kematian ini. Nah, jadi
akte kematian ini sangat penting, dan juga gunanya akte kematian itu untuk meningkatkan akurasi data kependudukan. Karena kalau tidak dilaporkan nanti di database kita, database kependudukan dianggap masih hidup, padahal orangnya sudah meninggal. Jadi itulah fungsi akta kematian.